Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa a'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, yang tidak bisa kita hitung nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tapi ada nikmat yang pantas kita syukuri, yaitu nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan. Sehingga sampai sore ini, walaupun dalam keadaan cuaca mendung-mendung ya, dalam cuaca mendung, tapi kita masih dapat beraktivitas, menjalankan aktivitas masing-masing. Maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Serta solawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang setia mendengarkan kami, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah yang berhubungan dengan penyakit hati. Artinya penyakit hati ini dapat menggerogoti ataupun dapat merusak amal seseorang. Mudah-mudahan pendengar Raw FM terhindarlah daripada sifat yang enam ini, supaya amal baik kita tetap. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu untuk menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepadaku. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu mati dan hidup untuk apa? Untuk menguji manusia siapa yang lebih baik amalnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang menciptakan mati dan hidup Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Allah Ta'ala
Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Dalam hal ini, dalam menjalankan syariatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan teladan umat manusia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik. Sebuah keniscayaan setiap insan yang wajib tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, semua amalan yang baik akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala seseorang hamba mengerjakannya sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Karena salah satu amal yang syarat yang diterima Allah, amal kita adalah kita kerjakan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Dan dibarengi dengan sifat ikhlas, yaitu mengerjakan sesuatu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Ta'ala. Itu namanya ikhlas. Jadi apabila kita hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah dan dibarengi dengan niat yang ikhlas, dengan tujuan hanya menghadap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dalam hal ini, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, ada beberapa perkara yang dapat menggerogoti amalan ataupun yang dapat merusak amalan yang baik. Dalam hal ini, ada 6 perkara yang harus dijauhi demi menjaga kemurnian amalan. Yang pertama, sibuk dengan aib orang lain. Sibuk dengan aib orang lain, artinya orang yang sibuk membicarakan kesalahan, kelemahan orang lain. Al-istaghlil bi'uyubil khalqi, sibuk dengan aib orang lain. Artinya sibuk dengan aib orang lain ini sehingga lupa pada aib sendiri. Dalam hal ini ada pepatah, semut di seberang kelihatan, sedang gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Kalau kita artikan, kalau kita simak pepatah ini, semut di seberang kelihatan. Begitu kecilnya binatang yaitu semut, kalau sudah aib seseorang itu sudah kelihatan. Sedang gajah, yaitu binatang yang paling besar, di pelupuk mata tidak kelihatan. Dalam hal ini, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dalam sebuah kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut nanti di akhirat? Ini pendengar Raw FM sibuk dengan aib orang lain. Kemudian apa jawab sahabat? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami nanti di akhirat adalah orang yang tidak mempunyai dirham. Artinya tidak mempunyai uang dan tidak mempunyai harta kekayaan. Jadi sahabat menjawab, orang yang bangkrut di akhirat nanti adalah orang yang tidak punya harta ataupun yang tidak punya uang. Apa jawab Rasulullah? Laisal miskinu bi'adamil mal. Bukan dikatakan orang yang miskin itu atau orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak berharta. Walakinnal miskin bi'adamil ilmi. Tapi yang dikatakan dengan orang miskin
ataupun orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya ilmu. Jadi orang yang bukan dikatakan miskin yang tidak berharta. Tapi apa kata Rasulullah? Orang yang miskin itu adalah orang yang tidak berilmu. Kalau begitu siapa ya Rasulullah yang termasuk nanti di antara kami orang yang bangkrut ataupun istilahnya muflis nanti di akhirat? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang di hari kiamat nanti dengan pahala amalan sholat. Orang yang rajin sholat membawa pahala amalan sholatnya nanti, puasa, pahala zakat, pahala amal-amal lainnya. Namun ketika dia di dunia, ketika seseorang umatku di dunia, apa kerjanya di dunia? Adalah mencari-cari kesalahan orang lain, sibuk dengan aib orang lain. Maka orang tersebut dikatakan dengan orang yang bangkrut atau muflis. Aina amali, di mana amalku? Amalmu selama di dunia telah diambil alih orang yang telah kau buka aibnya ketika di dunia. Maka pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, dalam hal ini marilah kita jaga diri kita daripada sifat sibuk dengan aib orang lain. Artinya apa? Jangan kita membicarakan aib orang lain. Maka peliharalah lidah. Lidah memang tidak bertulang, tapi tajamnya seperti pedang. Maka jagalah mulut untuk tidak sibuk dengan aib orang lain. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka hendaklah dia menjaga mulutnya dan mengeluarkan kata-kata yang baik. Kalau tidak, lebih baik diam. Jagalah mulutmu, jagalah lisanmu, karena kecelakaan dan kebahagiaan seseorang terletak pada lidahnya. Maka salah satu yang dapat menggerogoti ataupun merusak amal seseorang adalah sibuk dengan aib orang lain, membicarakan aib orang lain. Maka orang tersebut tergolong orang yang bangkrut ataupun muflis nanti di akhirat. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun yang kedua yang dapat menggerogoti ataupun merusak amal seseorang adalah qaswatul qulub, artinya hati yang keras. Kerasnya hati terkadang lebih keras dari batu karang, sulit menerima nasihat orang lain. Maka dengan sifat keras hati, maka timbullah sifat sombong. Memang pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, setiap manusia itu memang memiliki sifat yang berbeda. Sifat tersebut bisa berubah-ubah setiap waktu. Begitu pula hati ataupun qalbun, artinya bolak-balik. Dia pun memiliki sifat hati bisa menjadi sehat dan bisa menjadi sakit. Fi qulubihim maradum fazadahumullahu marado. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Hati juga bisa menjadi lunak dan bisa juga menjadi keras seperti batu. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi.
Betapa sangat tersiksanya jika mempunyai hati yang membatu. Maka akan ikut buta telinga, akan tuli, juga dengan tangan akan serakah dan mudah berbuat nista. Ingin terayun kepada hati yang keras, berbuat untuk maksiat dan dosa. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, maka apakah obat hati yang keras itu supaya kita terhindar daripada sifat yang keras ataupun sifat yang dapat merusak amal kita? Hati yang keras akan memiliki obat agar bisa kembali melunak. Dalam hal ini pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, ada beberapa hal yang dapat melunakkan hati. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu meningkatkan keimanan. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Kemudian apa lagi pendengar FM? Banyak mengingat Allah atau zikrillah, yaitu dengan cara membaca Al-Quran dan memahaminya dan merenungi makna apa yang kita baca, yaitu Al-Quran. Allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Yaitu orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Kemudian obat daripada hati yang keras supaya kita terhindar daripada perbuatan yang dapat merusak amal kita, yaitu marilah kita belajar ilmu agama. Man la yuhibbul ilmi fala khaira fihi. Siapa yang tidak suka kepada ilmu agama, sekali-kali tidak ada kebahagiaan padanya. Maka marilah kita cari ilmu agama itu sebanyak-banyaknya dengan tidak ada batas waktu. Kemudian yang keempat, pendengar Raw FM, berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yahshaq wa min nafsi la tashbaq wa min da'wati la tasjab. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah, ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, dan jiwa yang tidak kenyang dari doa yang tidak dikabulkan. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, berbuat baik kepada anak yatim dan orang muslim. Jika engkau ingin agar hatimu lunak, maka berilah makan orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Aro'aital lazi yukadzibu biddin, fadzalikal lazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Kemudian yang keenam, selalulah kita mengingat kematian. Zikril maut, yaitu ingat akan mati. Karena biar bagaimanapun manusia ini pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun pasti akan mengalami mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dengan mengingat kematian, maka hati yang keras menjadi akan lunak. Dan hati yang lunak akan tidak merusak amal seseorang. Kemudian untuk menghindari hati yang keras ataupun obat hati yang keras itu adalah kita hadiri majelis ilmu.
menghadiri majelis ilmu sangat berpengaruh terhadap hati manusia. Kemudian menjauhi sebab-sebab terjadinya fitnah dan dosa. Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka mintalah dari belakang tabir, yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Adapun yang ketiga, perkara yang ketiga yang dapat merusak amal seseorang adalah hubbud dunia, yaitu terlalu cinta kepada dunia. Artinya apa? Artinya merasa hidupnya hanya di dunia ini saja. Segala aktivitasnya tertuju pada kenikmatan dunia, sehingga lupa akan hari esok, yaitu di akhirat. Dalam hal ini, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu ataupun umat Islam umat yang pertengahan atau adil, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasulullah Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis. Apa kata Rasulullah? Bukanlah orang yang lebih baik di antara kamu itu orang yang meninggalkan dunianya untuk akhiratnya, dan bukan pula orang yang meninggalkan akhiratnya untuk dunianya, sehingga ia memperoleh kedua-duanya. Sebab sesungguhnya dunia ini menyampaikan ke akhirat, dan jangan kamu menjadi beban bagi manusia. Carilah akhiratmu, dunia akan mengejar kamu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan dari ajaran agama Islam secara keseluruhan, yaitu agama yang mengutamakan keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Jangan terlalu cinta kepada kehidupan dunia, karena orang yang sangat terlalu cinta kepada kehidupan dunia merupakan salah satu perkara yang dapat menggerogoti ataupun merusak amal seseorang. Nabi Muhammad SAW mengatakan, bukanlah dinamakan muslim yang baik yang terlalu mengutamakan kepentingan akhirat dan mengabaikan kepentingan dunia, atau mengutamakan kepuasan dan kepentingan dunia semata-mata tanpa memperhatikan kepentingan akhirat. Bukan dikatakan seorang yang muslim. Agama Islam adalah agama fitrah, yaitu agama yang sesuai dengan kebutuhan dan kejadian umat manusia. Dalam hal ini, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, yang dimaksud dengan umat yang pertengahan ialah umat yang menganut agama Islam. Karena agama Islam itu adalah agama yang mengutamakan antara kepentingan dunia dan akhirat. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa bukan muslim yang baik orang yang semata-mata mementingkan urusan akhirat saja dan mengabaikan kepentingan dunia. Dan bukan pula seorang yang miskin itu, seorang yang muslim yang baik itu ialah yang menghabiskan waktunya sibuk semata-mata untuk mencari kepuasan dunia tanpa memperhatikan ketentuan agama, tidak teringat sedikit untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapakah yang disebut dengan muslim yang baik? Ialah
yang dapat mengamalkan untuk kedua kepentingan secara serempak dan tidak terlalu mengutamakan salah satu kepentingan dunia dan akhirat. Iqmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa akmal li akhiratika ka'annaka tamutu godan. Bekerjalah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya, seolah-olah. Wa akmal li akhiratika ka'annaka tamutu godan, dan bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah kamu mati besok. Jadi dalam hal ini tergambar bahwa kita harus ingat berusaha dan beribadah sesuai dengan petunjuk agama. Di samping itu berusaha dan beramal, kita juga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi rahmat kecukupan di dunia, baik dia di akhirat, yaitu kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ad-dunya'u mazra'atul akhirah, dunia ini merupakan ladang untuk kampung akhirat. Maka orang yang terlalu cinta kepada dunia atau hubbud dunia adalah salah satu hal-hal yang dapat menggerogoti ataupun merusak amal baik seseorang. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun yang keempat perkara yang dapat menggerogoti ataupun merusak amal seseorang adalah sedikitnya rasa malu. Qillatul haya, sedikit rasa malu. Apabila seseorang telah kehilangan rasa malu, maka akan melakukan apa saja tanpa takut kepada dosa. Dalam hal ini, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebahagian daripada iman. Dalam hal ini, pendengar Raw FM, supaya kita terhindar daripada yang dapat merusak amal kita, rasa malu, sedikit rasa malu, maka marilah kita bersepati sifat malu ini, karena sifat malu ini terbagi dua. Yang pertama, malu memperbuat kejahatan. Malu berbuat jahat, seperti malu tidak sholat, malu main judi dan lain-lain sebagainya, yaitu malu berbuat kejahatan. Maka malu seperti inilah malu yang sebahagian daripada iman. Al-haya'u nisful iman. Kemudian yang kedua yaitu malu berbuat baik. Ini malu berbuat baik, malu yang harus kita jauhi sifat ini. Itu seperti malu untuk mengerjakan perbuatan baik, malu pergi ke masjid, malu pergi ke sekolah, malu untuk membaca Al-Quran. Jadi malu seperti ini adalah malu yang harus kita jauhi. Karena apabila sedikit rasa malu, maka kita akan kehilangan ataupun dapat merusak amal kita. Adapun yang kelima yang dapat merusak amal seseorang ataupun menggerogoti amal seseorang, yaitu tulul amal, artinya panjang angan-angan. Panjang angan-angan artinya merasa hidupnya masih lama di dunia, berangan-angan sampai angan-angannya sampai merasa hidupnya masih lama di dunia ini, sehingga enggan atau tidak mau bertobat. Padahal kehidupan di dunia ini adalah sementara, tapi kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di akhirat. Orang yang panjang angan-angannya, yang merasa hidupnya masih lama di dunia, ini adalah termasuk perbuatan yang dapat menggerogoti ataupun merusak amal seseorang. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada,
yang terakhir ataupun yang keenam yang dapat merusak amal seseorang, amal baik adalah zulmun la yantahi, artinya kezaliman yang tidak berhenti. Artinya apa? Perbuatan maksiat itu biasanya membuat kecanduan bagi pelakunya. Jika tidak segera bertaubat dan berhenti, maka sulit untuk meninggalkan maksiat tersebut. Maka kezaliman yang tidak pernah berhenti pada diri seseorang itu akan menggerogoti ataupun merusak amal baik seseorang. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Ulaika hum yuqraduna 'ala rabbihim wa yaqulu ashhadu haula'il ladzina kazzabu 'ala rabbihim ala la'natullah 'ala zalimin. Ingatlah, kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Kutukan Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Dan ia zalim, tidak ada dosa yang lebih besar daripada perbuatan zalim. Karena jika dosamu itu adalah dosa di antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah taala Maha Mulia dan boleh jadi Allah memaafkan kita. Namun apabila dosa itu dosa antara diri kita dengan para hamba, maka tidak ada celah bagi kita untuk bebas kecuali dengan ridho lawan kita. Oleh karena itu dianjurkan bagi orang yang berbuat zalim agar bertaubat dari perbuatan kezalimannya dan meminta maaf terhadap orang yang dizalimi ketika di dunia. Jika ternyata ia tidak mampu melakukannya, maka harus beristighfar dan berdoa untuknya, berharap agar orang yang dizaliminya tersebut telah memaafkan perbuatannya. Barang siapa yang membantu orang yang zalim atas perbuatan kezalimannya atau membisikkan sebuah tuduhan dengan tuduhan ini, ia menggugurkan hak seorang muslim lainnya, maka sungguh ia telah mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan baginya dosa atas perbuatannya sendiri. Siapakah yang paling bodoh? Orang yang menjual akhiratnya demi dunianya. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna nas wa yabghuna fil ard bighairil haqq ulaika hum azabun alim. Sesungguhnya dosa yang ditimpakan atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi dengan tanpa hak, mereka mendapat azab yang pedih. Bukan sekedar amalnya lagi yang digerogoti, tapi mendapat azab yang pedih. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, berhati-hatilah terhadap orang yang kita zalimi. Rasulullah bersabda kepada Muaz bin Jabal, apa kata Rasulullah? Dan berhati-hatilah terhadap doa yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pendengar Raw FM dianjurkan bagi kita untuk sebisa mungkin menolong saudara kita yang terzalimi maupun yang menzalimi dari perbuatan zalim yang ia lakukan. Itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, orang yang menzalimi terus menerus tanpa berhenti, maka amal baiknya itu nanti akan digerogoti ataupun amalnya itu akan dihabisi oleh perbuatan zalimnya itu. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada,
dari penjelasan singkat kami dapat diambil kesimpulan bahwa seseorang yang melakukan amal baik akan hilang ataupun akan rusak dikarenakan 6 perkara tadi. Yang pertama yaitu sibuk dengan aib orang lain, kemudian hati yang keras, cinta dunia, kemudian sedikit rasa malu, panjang angan-angan, dan kezaliman yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita terhindar daripada perbuatan yang 6 ini, supaya amal kita tetap ataupun menjaga kemurnian amal kita. Apabila dikerjakan yang 6 ini, maka amal baik kita pun akan dirusak oleh pekerjaan yang 6 ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat kepada pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Karena biar bagaimanapun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui akan perbuatan kita. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, untuk itu kami dari Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan, mudah-mudahan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan dan tetap jaya, hidup jayalah Penyuluh Agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Kenapa? Karena penyuluh agama Islam adalah luar biasa, karena biasa di luar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.